Beberapa dari kalian mungkin terasa menyebalkan saat melakukan perjalanan panjang melalui jalur darat. Saat ini saya akan membawa kalian merasakan sebuah pengalaman baru dalam perjalanan lintas Jawa. Lupakan pantai, gunung, bahkan hiruk-pikuk di tiap kota. Perjalanan saya kali ini akan mengeksplor keberagaman di tiap tempat istirahat dan pelayanan atau TIP di ruas Trans Jawa. Tol Trans Jawa. Jalur tol yang memiliki panjang 1167 km dan membentang mulai dari Merak, Banten hingga Probolinggo di Provinsi Jawa Timur. Jaringan jalan tol Trans Jawa memiliki dua jalur. Pertama, jalur A, yakni jalur yang keluar atau menjauh dari Jakarta. Sedangkan jalur kedua, jalur B, adalah jalur yang menuju ke Jakarta. Untuk mendukung kenyamanan pengendara, jalan tol Trans Jawa telah dilengkapi berbagai jenis tempat istirahat dan pelayanan atau TIP dengan beragam fasilitas umum di dalamnya. Kurang lebih 78 titik TIP pada tol Trans Jawa, ruas A maupun ruas B. Terdapat 3 tipe TIP yang bisa ditemukan sepanjang tol Trans Jawa. Pertama, tipe A. Kedua, TIP tipe B. Ketiga, TIP tipe C. Perjalanan menyusuri ruas tol Trans Jawa, aku mulai dari gerbang tol Tangerang Merak. Dari tol Merak menuju Tangerang memiliki waktu tempuh normal sekitar 1 jam 30 menit dengan melewati 10 gerbang tol. Melewati ruas tol Tangerang Merak terdapat 4 TIP dengan fasilitas umum yang lengkap. Infonya nanti aku lanjutin lagi ya. Sekarang aku mau mampir di TIP kilometer 68B ruas tol Tangerang Merak. Oke, aku udah sampai di TIP pertama nih di ruas B tol Tangerang Merak. Di sini aku mau datengin tenan yang dibina langsung sama BUJT dan nyobain kuliner langsung khas dari Serang. Nah, ini dia tadi yang aku maksud. Ini adalah produk UMKM yang dibina langsung sama BUJT. Nah, sekarang aku mau beli buat nemenin perjalanan menyusuri tol Trans Jawa. Kang, aku mau 2 ini. Nuhun, Kang. Nah, camilan udah dapet. Sekarang aku mau cari kuliner yang khas dari kota Serang, yaitu sate bandeng. Let's go! Ini dia nih yang aku maksud tadi, sate bandeng yang khas dari Serang. Kang, ya sate. Ini gimana cara bikinnya sate bandeng ini? Oh, sate bandeng ini yang pertama itu sate bandengnya ya. Nah, itu kita lepas dari kulitnya. Nah, terus keluarin dagingnya, terus diambil durinya. Nah, habis itu proses penggilingan dia teh. Habis proses penggilingan, lalu kita masukin lagi ke kulitnya. Kedua, dan ketiga itu dia dibalur lagi daging lapisan kedua ya. Terus ketiga itu terakhir itu larinya ke pembakaran. Oh, baru dibakar. Iya. Gimana kalau aku cobain? Siap deh. Aku mau cobain dong satu, boleh? Boleh, siap. Boleh. Yuk. Jadi selain menjadi tempat istirahat, TIP pada tiap titik ruas tol juga menjadi ruang bagi produk UMKM lokal. Hal ini tertuang pada UU Cipta Kerja, di mana Presiden Joko Widodo mewajibkan pengusaha jalan tol untuk mengalokasikan lahan tempat istirahat dan pelayanan atau TIP. Oke, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke ruas tol Jakarta Tangerang.
Let's go! Ruas tol ini menghubungkan beberapa wilayah, meliputi Bitung, Karawaci, Tangerang, Kunciran, Karangtengah Barat, Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya, Kebonjeruk, dan Tomang, dan terdapat 2 TIP, diantaranya kilometer 13A dan kilometer 14B. Oke, jadi tadi setelah menuntaskan dari jalan tol Merak Banten menuju ke Jakarta, sekarang kita akan memperlihatkan konektivitas jalur darat tol. Perjalanan menuju ruas tol Jakarta menuju Cikampek yang dibangun pada tahun 1988. Saat ini ruas tol Jakarta menuju Cikampek terdapat jalan tol layang Syekh Muhammad bin Zayed atau MBZ mulai dari Cikunir hingga Karawang Barat. Nah, for information nih, di ruas tol Jakarta Cikampek ini terdapat 17 tipe TIP yang berada di jalur A dan di jalur B. Kalau yang di jalur A itu ada 8 titik, kalau di jalur B ada 9 titik TIP dengan berbagai titik. Ini kan ada 17 titik TIP, kebetulan ini tuh ada di kilometer 19. Di kilometer 19 ini ada TIP yang menyediakan fasilitas penginapan atau hotel. Kayak gimana ya kira-kira penginapan di rest area? Yuk kita lihat yuk. Wow, akhirnya kita sampai juga di penginapan pertama di TIP di seluruh Indonesia, yaitu yang berada di kilometer 19A. Pelaksanaan pembangunan hotel ini setelah pemerintah memberlakukan peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2021 tentang tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol, di mana pasal 39 mengatur mengenai tempat istirahat pelayanan dalam jalan tol. Dalam peraturan menteri tersebut dapat dilengkapi dengan fasilitas inap untuk beristirahat sementara guna mengatasi kelelahan pengguna jalan tol saat mengemudi. Nah, jadi aku udah ada nih di dalam hotel yang ada di TIP di kilometer 19 ini. Ini hotelnya emang bagus banget, bener-bener standar bintang 3. Di sini ada 12 tempat tidur dan juga ada 2 ruang meeting yang lumayan besar. Tapi for your information, kalian cuman bisa nginep di sini selama 12 jam. Sama salah satu pengunjung dari penginapan yang ada di TIP kilometer 19 ini nih. Kita tanya-tanya sedikit yuk. Halo Bapak, selamat siang. Siang Mbak. Dengan Pak siapa? Dengan Heri Mbak. Dengan Pak Heri. Pak Heri dari mana, mau kemana nih tujuannya? Tadi saya berangkat dari Palembang ya Mbak. Rencananya mau ke Solo. Oke. Ya. Berapa hari kira-kira mau nginep di sini? Saya nginep hanya sebentar sih Mbak, cuma dulu istirahat sebentar perjalanan ke Solonya karena ya agak perlu istirahat lah biar nggak ngantuk di jalan. Iya. Mbak. Terus Bapak datang di sini dari jam berapa? Tadi sampai jam 7 pagi. Sampai jam 7 pagi. Jadi masih agak ngantuk, jadi perlu istirahat lah. Oke. Kalau menurut Bapak, kan Bapak udah datang nih dari jam 7. Menurut Bapak, fasilitas di hotel ini kayak gimana sih? Fasilitasnya ya nyaman lah Mbak untuk istirahat. Perjalanan ke depannya nanti kamarnya oke, bersih, nyaman, fasilitasnya juga ya cukup lah untuk saya lanjut lagi ke Solo. Oke. Nambah power. Yes. Semoga safe trip.
Yes. Terus harapannya Bapak Heri untuk penginapan atau untuk TIP dan rest area yang lainnya apa sih? Harapan saya kalau di TIP itu semakin banyak ada penginapan seperti ini, itu oke banget. Karena ya namanya orang perlu istirahat supaya tidak ada kejadian kecelakaan lagi di jalan tol. Oke. Terus kalau menurut Bapak, harga di sini bagaimana? Harga relatif ya Mbak. Relatif ya? Affordable lah ya. Iya, untuk kenyamanan, keselamatan kita, it's okay. Oke. Iya. Oke, thank you so much Pak Heri. Sama-sama Mbak. Have a safe trip. Oke. Itu dia, tadi kita habis review penginapan yang ada di TIP kilometer 19A. Dan sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan ke ruas tol Cikampek, Palimanan atau tol Cipali. Let's go! Semangat! Tol Cipali memiliki total panjang 116 km yang dibangun pada tahun 2015. Terdapat 8 titik TIP sepanjang jalur tol Cipali jalur A maupun B. Selain memberikan pemandangan, ruas tol Cipali juga terdapat beragam produk-produk UMKM dari berbagai jenis daerah yang menghiasi tiap TIP di ruas Cipali. Ada satu juga yang keren dan jadi ikon di tol Cipali, yaitu Monumen Angklung pada akses tol Kertajati. Mengusung tema Melodi Panarima, ikon angklung yang menjadi ciri khas dan keindahan budaya Jawa Barat berada tepat di tengah simpang susun Kertajati yang terkoneksi dengan jalan tol Cipali. Setelah melewati tol Cipali, selanjutnya kita akan melewati tol Palimanan Kanci dengan panjang 26 km. Terdapat pula 2 TIP tipe A yang berada di kilometer 207A dan kilometer 208B. Oke, kurang lebih udah 227 km yang sudah kami tempuh. 1 km lagi aku bakal ngajak kalian ke salah satu TIP A di ruas tol Kanci Pajagan. Dan katanya salah satu fasilitasnya itu telah tercatat di Muri. Seperti apakah itu? Jadi penasaran? Yuk kita lanjut. Yes, akhirnya aku sampai di TIP 228A Cirebon yang menjadi salah satu TIP yang sering dikunjungi oleh pengendara dari tol Trans Jawa. Ini dia maksud aku, fasilitas yang ada di TIP 228A yang sampai tercatat di rekor Muri karena memiliki jumlah 308 unit toilet yang ada di TIP 228A ini. Luar biasa. Tak hanya tercatat sebagai toilet terbanyak, tapi toilet ini juga terdapat fasilitas yang eksklusif, VIP, dan juga untuk penyandang disabilitas. Sebagai sarana umum, fasilitas pada setiap TIP terus memperhatikan segala kebutuhan yang ramah untuk penyandang disabilitas. TIP ini juga menghadirkan produk-produk UMKM yang variatif, bisa dibeli dan dapat dijadikan buah tangan untuk keluarga atau kerabat. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita pastikan kembali konsumsi BBM pada kendaraan masih dalam status aman. Sekarang aku mau melancong sedikit masuk jalur B, Pejagan Pemalang. Tak jauh dari TIP 228A, di ruas tol Pejagan Pemalang terdapat salah satu TIP tipe A favorit para pengendara, termasuk aku, yaitu TIP 260B atau TIP Banjaratma Heritage.
Nah, buat kalian yang suka foto-foto, wajib banget mampir di TIP 260B. Karena ini tempatnya benar-benar instagramable. Terus udah gitu di sini banyak beragam kuliner dan souvenir yang bisa kalian lihat-lihat di sini. Ini bagus-bagus banget. Aku pengen keliling. Ikutin aku terus yuk. TIP 260B ini dulunya merupakan pabrik gula dan desainnya merupakan khas bikinan Belanda. Jadi masih bagus banget nih. Tak ketinggalan, ada berbagai toko yang menjual bermacam oleh-oleh yang bukan hanya dari Brebes. Dari makanan, pakaian, hingga beberapa aksesoris ciri khas daerah di Pulau Jawa ada di sini. Ini dia salah satu toko UMKM yang berada di TIP 260B ini. Aku mau langsung chit-chat sama mbaknya. Coba kita tanya-tanya sama mbaknya yuk. Mbak, sini. Kita ngobrol bentar ya. Mbak Siti, kamu udah berapa lama jualan di sini? Sudah 1 tahun. Udah 1 tahun? Iya. Wow, di sini kamu jualannya apa aja sih produknya? Telur asin, bapia, bandeng, wingko, brem dari berbagai macam-macam oleh-oleh Jawa Tengah. Pokoknya khas Iya. Brebes ya. Sebelum di sini omsetnya gimana? Sebelum di sini di Pantura itu kan semenjak ada tol transit Jawa sini kurang, jadinya pindah ke rest area KM 260B. Habis itu omsetnya langsung bisa naik. Wow, kira-kira kalau ramenya tuh di hari apa sih? Di hari weekend Kak, Sabtu sama Minggu. Oh gitu? Iya. Itu pasti rame? Iya, rame. Rame banget. Wah, kira-kira omsetnya sehari habis berapa? Kalau sehari bisa, sehari itu 1 juta minimal. Minimal 1 Kalau juta? hari Sabtu Minggu itu kadang 5 ke atas. Wow, luar biasa sekali UMKM di sini. Oke Mbak, harapan kamu untuk rest area TIP 260B ini apa sih? Semoga pengunjungnya lebih banyak lagi, Yes. omsetnya lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi sekarang. Oke. Thank you Mbak Siti. Iya, Terima kasih Mbak sama-sama. Tutun. Tadi udah dari kuliner, sekarang aku ke tempat souvenir, yaitu ini batik-batik yang khasnya dari mana Mbak? Pekalongan. Dari Pekalongan. Kita tanya-tanya sama Mbaknya dulu. Mbak, namanya siapa dan asalnya dari mana? Namanya Intan, dari sini, asli sini. Mbak, ini batiknya asli mana? Pekalongan. Asli Pekalongan semuanya? Ada yang Jogja. Oh, ada yang di Jogja juga. Oke. Kira-kira untuk harganya gimana sih, Mbak? Harganya mayoritas 100, ada yang di bawah 100, tapi kebanyakan yang 100. Oke. Tapi rame, Mbak? Rame alhamdulillah. Biasanya kalau weekend rame, Biasanya kalau weekend rame? sampai 2 juta. Hah? Sehari omsetnya 2 juta? Tapi kalau misalkan hari biasa, omsetnya berapa? Paling di bawah 1 juta, Oh, paling. 500-an. Sebelum ada TIP 260B ini gimana omsetmu? Sebelumnya? Pas pandemi sih dikit, paling 100, 200 gitu. Oh gitu. Sebelumnya emang udah di sini atau Tadinya di bawah, di bawah? terus ada bersemen batik di atas semua. Oh gitu. Jadi dibagi ya, kuliner di bawah, yang souvenir di atas. Oke, Mbak, aku pengen pilih-pilih nih. Kayaknya lucu-lucu. Coba pilihin dong buat aku. Biasanya yang remaja kayak gini Mbak, Yang mana? yang kayak gini, yang remaja-remaja. Buat Mbak. Terima kasih Mbak. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Kasih dong. Oke, jadi tadi aku udah keliling di TIP 260B ini. Luar biasa sekali, tempatnya luas, terus juga kulinernya macem-macem. Harapan aku, semoga UMKM di Indonesia ini semoga semakin maju, semakin berkembang, dan semakin jaya. Di TIP 260B ini juga memiliki arena bermain anak di bagian luar.
Salah satu yang diminati adalah seluncuran atau perosotan panjang bernama serodotan donat. Sudah di dalam mobil, sekarang kita lanjut perjalanan menuju ruas tol Pemalang Batang yang memiliki panjang 39 km. Di ruas tol ini hanya ada satu TIP, yaitu TIP tipe C yang terletak di kilometer 334A. Yes, sekarang udah mulai sore hari, aku udah mulai memasuki ruas jalan tol Batang Semarang. Dan habis ini aku mau lanjut ke ruas tol Semarang Solo. Ruas tol Batang Semarang terdapat 4 TIP yang bisa menjadi alternatif untuk didatangi. Sekarang udah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Aku udah memasuki ruas tol Semarang Solo yang panjangnya 75,7 km. Ruas tol Semarang Solo terkenal dengan view perjalanan yang begitu mempesona. Di sini, kamu dapat melihat langsung dari kejauhan berbagai gunung yang ada di sekitar Jawa Tengah. Tak hanya itu, berbagai jembatan dengan latar perbukitan juga dapat kamu temui. Di ruas tol Semarang Solo terdapat 4 TIP. TIP 429 Ungaran. Kayaknya kita coba berhenti di situ dulu yuk. Bukan hanya fasilitasnya aja yang lengkap, tapi TIP kilometer 429 ini juga menyuguhkan pemandangan indah dari puncak bukit. Bagaimana keindahannya? Yuk kita lanjut lagi. Kamu dapat melihat pemandangan keseluruhan TIP dan panorama alam yang dapat memanjakan mata. Habis melihat keindahan sunset dari atas ini, aku takjub banget nih melihat keindahan masjid berkubah merah di sebelah sana. Gimana kalau kita ke sana? Yuk! Perjalanan panjang rasanya terbayarkan ya kalau bisa ngelihat view seindah ini. Kemegahan masjid ini sangat terasa, ditambah dengan ornamen lampu yang menghiasi bagian-bagian area masjid. Inilah dia, Masjid Kubah Merah yang tadi aku maksud. Nah, dan sekarang aku mau ajak kalian untuk merasakan suasana malam di TIP terbaik yang ada di tol Trans Jawa. Yuk, ikutin aku terus. Oke, sekarang aku melanjutkan perjalanan lagi. Ini melewati ruas tol Semarang Solo pada malam hari. Nah, sebentar lagi kita akan diperlihatkan Sky Bridge yang membentang dari kilometer 456A dan B. Ini adalah TIP 456 yang menghubungkan antara 456 ruas A dan ruas B. Ini ada Sky Bridge-nya dan suasananya benar-benar kental dengan suasana Jawa Tengah. Luar biasa. Kita masuk ke dalam yuk. Nah, di sini nih kulinernya banyak banget pilihannya. Udah gitu, desainnya lihat deh. Di sini tuh bambu, terus ada rotan-rotan. Jawanya dapet banget. Keren. Sekarang aku lagi ada di tengah-tengah Sky Bridge yang menghubungkan antara 456A dan 456B. Keren banget kan? Dari sana bisa langsung ke sana. Wow. Keunikan di tiap masing-masing TIP ini membuat kita makin penasaran. Ada apa sih di TIP-TIP selanjutnya? Nah, ikutin perjalanan aku terus melintasi Trans Jawa untuk melihat konektivitas untuk negeri.